Pada sesi kali ini kita akan membicarakan mengenai tugas yang akan kita lakukan ya, atau yang akan Anda lakukan dalam mata kuliah Advanced Translation. Saya bagi ini menjadi 3 bagian, presentasi ini jadi 3 bagian. Yang pertama adalah sebelum mengerjakan tugas, dan yang kedua pada saat mengerjakan tugas, dan yang ketiga adalah setelah mengerjakan tugas. Ada 3 hal paling tidak yang perlu kita lakukan sebelum mengerjakan tugas. Yang pertama adalah membaca instruksi, kemudian yang kedua adalah menyiapkan 2 windows, ya, 2 jendela, atau kalau Anda punya 2 monitor lebih bagus, ya. Dan yang ketiga adalah mengingat-ingat bahwa ada batasan waktu. Saya akan bahas lebih detail lagi ke 3 pokok bahasan ini. Jadi yang pertama adalah read instructions. Untuk setiap tugas, nanti Anda akan melihat instruksi sebelum mulai mengerjakan. Yang Anda lihat di sebelah kanan adalah salah satu contohnya. Ya. Baca baik-baik karena sebetulnya ini merangkum semua yang saya presentasikan pada video kali ini. Kemudian kenapa saya sarankan menggunakan 2 windows. Jadi jendela yang pertama itu adalah untuk mengerjakan, ya. Jendela yang kedua adalah untuk resource. Misalnya resource yang Anda gunakan adalah kamus. Bisa juga korpus, bisa juga teks paralel, dan sebagainya. Jadi Anda nanti bisa switch dengan mudah tanpa harus maximize atau minimize windows. Untuk yang memiliki 2 monitor lebih bagus karena di monitor yang satu bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan, ya, atau menerjemahkan, dan di monitor yang kedua adalah untuk tempat resource-nya. Hati-hati dengan batasan waktu, jadi waktu totalnya 40 menit, tapi tidak semuanya digunakan untuk mengisi jawaban, ya. Tidak semuanya digunakan untuk mengisi form. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ya. Ketika mengerjakan ada beberapa hal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya paling tidak ada 6 hal, ya. Jadi yang pertama Anda mempreview semua pertanyaan, kedua kerjakan yang mudah terlebih dahulu, ya. Ketiga poles atau perbaiki jawaban Anda, kemudian yang keempat submit, ya, sebelum batas waktu, dan yang kelima raise hand atau chat di Teams atau Zoom. Ya, sekarang kita pakai Teams, ya. Nanti mungkin bisa pakai Zoom atau platform yang lain apabila Anda memiliki pertanyaan, ya. Dan yang terakhir selalu hati-hati dengan batasan waktu. Untuk preview sendiri ini berguna karena ada beberapa soal yang mungkin jawabannya hanya bisa ditemukan atau kita bisa menemukan jawaban yang lebih baik ketika kita membaca teksnya secara keseluruhan, ya. Jadi tidak hanya di level kalimat saja, tapi di level yang lebih besar, misalnya paragraf atau teks, ya. Memang untuk beberapa soal hanya cukup kita melihat kata-katanya saja, atau cukup kita melihat konteks kalimatnya saja kita sudah bisa menebak, ya. Akan tetapi ada beberapa kata yang penerjemahannya lebih baik apabila kita membaca semua teks sumber terlebih dahulu. Kemudian tips yang ini sudah sering kita temui ketika sekolah, ya, ujian sekolah, jadi kerjakan yang mudah terlebih dahulu. Dan nanti kembali lagi ke pertanyaan yang belum bisa kita jawab jika masih ada waktu. Nah, di form yang saya berikan nanti semua harus diisi, ya. Kalau Anda masih ada yang tidak bisa mengisi tapi sudah mepet sekali waktunya, bisa ketik tanda strip atau hyphen. Jadi nanti komputer akan membaca, sistem akan membaca hyphen tersebut sebagai isian, ya, sehingga Anda bisa submit. Karena kalau tidak isi semua tidak bisa submit. Alokasikan waktu, ya, untuk memperbaiki jawaban Anda. Jadi jangan semuanya Anda habiskan untuk menerjemahkan. Saran saya 20 menit itu menerjemahkan, kemudian 10 menit memoles atau memperbaiki, ya, baik dari pilihan kata, struktur kalimat, dan sebagainya. Jadi waktu untuk mengerjakan adalah 30 menit, ya. Submit sebelum selesai 30 menit. Ya, jadi seperti sudah saya jelaskan tadi, ya, submit
before the deadline, kumpulkan sebelum batas waktunya berakhir. Raise hand atau chat di Teams atau Zoom atau platform lain kalau ada pertanyaan. Ya, dan hati-hati, sekali lagi ingat-ingat waktu. Nah, sekarang setelah Anda mengisi atau mengumpulkan, Anda klik view score. Kenapa? Karena nanti saya akan memberikan feedback. Feedbacknya berupa authentic translation. Apa yang dimaksud authentic translation? Ya, secara literal, authentic translation ini adalah terjemahan yang otentik. Sudah pernah ada yang menerjemahkan seperti ini, lalu saya memberikannya sebagai feedback ke Anda. Ya, ini bukan artinya terjemahan yang terbaik. Jadi kalau Anda membandingkan terjemahan Anda dan terjemahan di feedback, kok berbeda dan sepertinya terjemahan Anda mungkin lebih baik ya. Nah, itu bisa saja terjadi. Karena ini adalah terjemahan yang otentik, bukan terjemahan terbaik. Apabila terjemahan otentiknya lebih baik, ya coba Anda belajar dari terjemahan otentik tersebut, mulai dari grammar, spelling, pilihan kata, struktur kalimat, dan sebagainya. Ya. Ya, misalnya contohnya, di sini tourist dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan turis begitu. Ya, tapi misalnya Anda menggunakan kata turis berkali-kali sebelumnya dan ingin menggunakan kata yang berbeda. Nah, Anda bisa menggunakan kata pelancong atau wisatawan. Ini di sini di bagian kanan slide ini, ya, saya menggunakan KBBI. Sekali lagi, hati-hati dengan waktu, jangan sampai terlena karena mungkin saja masih ada tugas lain ya, yang menanti Anda di waktu setelahnya. Baik, jadi sekian untuk video kali ini. Silahkan jika ada pertanyaan atau komentar, atau kalau misalnya saya ada yang kelupaan, Anda boleh drop pertanyaan dan komentar tadi di kolom komentar, atau boleh juga email saya, ya, kirim private message, dan sebagainya. Baik, sekian sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.